mengenai kasus di mana orang diberikan kepada Bapa memberikan kita kepada Kristus. Saat ini kita akan membahas mengenai Roma 9 ayat 10 dan seterusnya. Begini firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Maksudnya pemilihan terhadap Yakub, ya. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan bagaimana Allah mempunyai kedaulatan, Allah mempunyai hak untuk memilih seseorang. Bahkan di sini dijelaskan Rasul Paulus yang namanya Esau dan Yakub itu masih di dalam kandungan, sehingga belum bisa melakukan suatu perbuatan apakah baik ataupun jahat. Tapi Allah sudah punya rencana tentang Yakub maupun tentang Esau. Allah sudah punya rencana itu, dan Allah akan melakukan rencana itu. Makanya dikatakan di sini supaya rencana Allah tentang pemilihannya tentang Yakub dan Esau itu diteguhkan. Bahkan sebelum mereka lahir, untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah punya kuasa, Allah punya hak untuk menentukan. Makanya sebelum lahir, Allah sudah menyampaikan kepada Ribka bahwa Esau itu akan menjadi hamba dari Yakub. Walaupun orang tuanya sama, walaupun mereka kembar, berbeda cuma beberapa saat saja, tapi Allah sudah menetapkan. Kenapa Allah menetapkan Yakub sebagai tuan dari Esau? Karena itu maunya Tuhan, itu rencananya Tuhan. Tuhan sudah punya maksud, sudah punya rencana. Untuk apa Esau didatangkan ke dunia, untuk apa Yakub didatangkan ke dunia. Itu Tuhan sudah punya rencana, dan Tuhan akan berpegang pada rencananya, dan akan melaksanakan rencananya dan kehendaknya. Makanya di dalam ayat ini, Roma 9 ayat 10 sampai 12 ini jelas dinyatakan di situ bagaimana Allah menunjukkan rencananya. Ini awal muasal mengenai Yakub dan Esau. Bagaimana Paulus mencoba menjelaskan kepada kita pembacanya mengenai kedaulatan Tuhan. Bahkan di ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus mengutip dari Malaki 1 ayat 2 sampai 3. Jadi Rasul Paulus itu mengutip dari Malaki 1 ayat 2 sampai 3. Yang tertulis seperti ada tertulis katanya, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Mari kita telaah firman ini. Ya. Di sini dikatakan Allah berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Mohon dimengerti, jangan kata mengasihi dan membenci ini diartikan secara harafiah, bahwa Allah mengasihi Yakub secara harafiah dan membenci Esau secara harafiah. Bukan itu maksudnya. Tapi kata mengasihi dan membenci di sini itu hanya menunjukkan kontras, perbandingan, perbedaan, prioritas. Bahwa Allah memberikan prioritas, memberikan perlakuan lebih khusus kepada Yakub ketimbang kepada Esau. Jadi jangan dianggap di sini Allah membenci, karena nggak ada alasan Allah membenci sebenarnya. Tapi di sini hanya untuk menunjukkan kontras, bahwa Allah memilih Yakub untuk diperlakukan lebih khusus ketimbang Esau. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 26. Kalau saudara masih ingat bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia, ribuan orang yang mengikuti dia, akan 5.000 orang, dalam Lukas 14:26, Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin mengikuti Yesus, dia katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri,
ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini Yesus bukan secara harafiah mengatakan engkau harus membenci ayahmu ibumu. Karena kalau secara harafiah yang dimaksud membenci itu seperti membenci dalam arti harafiah, dia akan bertentangan dengan firman lain yang menyatakan hormatilah ayah ibumu. Bagaimana saya bisa menghormati ayah ibu saya kalau saya membencinya? Bagaimana saya bisa melakukan kasih hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus telah mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya. Bagaimana saya bisa mengasihi istri saya kalau saya disuruh membenci? Kan bertentangan. Hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anak-anakmu. Bagaimana saya bisa tidak menyakiti kalau saya disuruh membenci? Jadi di sini maksudnya bukan membenci ayah, ibu, istri, anak-anak, bukan itu, bahkan nyawanya bukan. Tapi di sini Yesus berkata kepada ribuan orang yang mengikuti dia, benar-benarkah kau mau mengikut aku? Makanya di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 32, Yesus memberikan kiasan. Kalau engkau mau membangun rumah, hitung dulu anggarannya. Cukup enggak? Jangan main bangun aja, ternyata nanti anggarannya kurang, akhirnya pembangunannya tersendat. Kalau kau mau menyerang, kalau kau seorang raja mau menyerang kerajaan lain, hitung-hitungan dulu kekuatanmu. Kalau kau lebih kuat dari musuhmu, silakan diserang. Kirim pasukanmu untuk menyerang. Tapi kalau musuhmu lebih kuat pasukannya, jangan kau kirim pasukan, tapi kau kirim utusan untuk berdamai. Ini dalam konteks bahwa Yesus itu bukan mengatakan suruh membenci, bukan, tapi memperhitungkan benar-benar kalau mau mengikut Yesus. Jadi saya bukan membicarakan firman Lukasnya, tapi saya mau menjelaskan kata membenci itu jangan diartikan secara harafiah. Ini hanya menunjukkan pembanding saja. Bentar ya, ini ada yang coret-coret di sini. Saya sudah di disable. Sebentar, saya sudah disable annotation. Sekarang disable, oke. Nah, jadi di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa dia memberikan perlakuan khusus kepada Yakub, bukan membenci dalam arti harafiah. Nah, yang berikutnya harus kita perhatikan adalah dikatakan, jika demikian, di sini Rasul Paulus itu memberikan pertanyaan imajiner. Memberikan pertanyaan kalau ada jemaat atau pembaca surat Roma ini yang bertanya-tanya. Kayak dikatakan dengan pertanyaan di sini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ini pertanyaan ini timbulkan oleh Rasul Paulus, pertanyaan imajiner kepada penanya imajiner, yang dia akan jawab sendiri. Maksudnya apa? Jangan sampai ada orang berkata begini, Tuhan tidak adil. Yang namanya Yakub sama Esau belum lahir. Kita belum bisa melihat, belum bisa menilai mana yang lebih baik. Kalau sudah lahir si Yakub sama Esau, sudah dewasa, lalu kita melihat tingkah lakunya, kalau memang Yakub lebih baik, ya silakan. Yakublah yang dikasihi. Kalau Esau kurang ajar, silakanlah dibenci. Tapi nggak adil dong, belum lahir, belum menunjukkan perbuatannya kok sudah dipilih. Ini nggak adil namanya. Nah, Paulus menunjukkan pertanyaan ini kalau ada orang yang bertanya seperti itu, mempertanyakan Tuhan gitu loh. Sampai-sampai dikatakan apakah Allah itu tidak adil? Dan langsung yang namanya Paulus menjawabnya, mustahil Allah tidak adil. Mustahil, sekali-kali tidak. Dalam bahasa aslinya dikatakan me genoito, may it never be. Tidak, sama sekali tidak. Tidak benar, Allah itu tidak adil. Kenapa? Lah karena Allah memang sudah punya rencana. Allah Maha tahu, Maha kuasa. Untuk apa dia ciptakan Yakub, untuk apa diciptakan Esau, Allah tahu persis. Karena dia yang menciptakan. Tidak pada tempatnya yang namanya Yakub atau Esau mempertanyakan gitu loh. Allah itu tahu persis apa yang mau dilakukan. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jangankan Allah, presiden saja itu mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang jadi menterinya. Tidak ada satupun di Indonesia ini, termasuk istrinya presiden, yang bisa memutuskan siapa yang jadi menterinya. Itu adalah hak prerogatifnya presiden. Nah, kalau hak prerogatifnya presiden aja kita akui, masa hak Allah kita pertanyakan?
Masa kita katakan, apa yang kita katakan nggak adil tuh Tuhan? Nggak bisa kita katakan begitu. Itu haknya Allah. Sama seorang gembala. Seorang gembala di gerejanya, apalagi gereja perintisan, dia bangun setelah cukup besar, dia mempunyai ada 10 singer, 10 penyanyi, lalu dia mau memilih WL-nya siapa. Haknya dia memilih. Terlepas dia berdoa dulu pada minta pimpinan Roh Kudus siapa yang dipilih. Tapi siapapun yang dipilih oleh gembala, yang lain nggak boleh protes. Itu hak prerogatifnya si gembala. Jadi tidak pantas sebenarnya masuk Rasul Paulus sampai ada orang yang bertanya, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Nggak pantas orang bertanya begitu. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita saja di rumah tangga, kita punya asisten rumah tangga. 3 orang asisten rumah tangga, 3-3-nya jago masak. Tapi tetap aja harus memilih siapa yang harus masak untuk kita. Yang 2 mungkin nggak masak. Walaupun 3-3-nya jago masak. Mungkin malah yang tidak kita pilih itu lebih jago masaknya. Tapi kita lebih nyaman sama orang yang kita pilih. Ya itu haknya saya sebagai majikan. Jadi jangan sampai ada pertanyaan seperti ini. Nah itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus ya di dalam ayatnya yang ke-14. Kemudian kita lanjutkan di ayatnya yang ke-15. Dia mengutip dari Keluaran 33 ayat 19. Mengutip dari Keluaran 33 ayat 19. Dia katakan begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu haknya Allah. Jangan kita mempertanyakan. Itu sebabnya di ayat 16 dikatakan, jadi hal ini tidak tergantung keinginan orang atau usaha upaya orang, tapi kepada semata-mata hanya kepada kemurahan Tuhan. Sekali lagi, tergantung hanya kepada kemurahan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, dikatakan, Allah berfirman, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ini juga sudah Yesus tunjukkan dalam satu perumpamaan mengenai kerajaan Allah di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Silakan dicatat, nanti bisa direnungkan. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saat Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan sorga, di mana ada seorang pemilik kebun anggur. Pagi-pagi benar dia keluar mencari pekerja-pekerja, lalu dia temui di jalan pekerja-pekerja, dia membuat kesepakatan untuk bekerja dari pagi sampai sore itu dengan harga 1 dinar. Maka masuklah pekerja-pekerja itu mulai bekerja. Tapi berapa jam kemudian, jam 9, ini si tuan tanah keluar lagi, mendapatkan lagi pekerja-pekerja yang masih nganggur, dia buat lagi kesepakatan untuk bekerja juga dengan upah yang sama 1 dinar. Siang hari dia keluar lagi mencari lagi pekerja, diberikannya lagi kesepakatan 1 dinar. Sampai akhirnya yang terakhir pada sore hari, dia temukan lagi ada pekerja di luar kebunnya, dia buat kesepakatan 1 dinar juga untuk bekerja. Nah pada saat malam hari pembagian upah, yang paling sore datangnya dibayar 1 dinar. Maka orang yang datangnya pagi mengira dia akan mendapatkan lebih dari 1 dinar. Kenapa? Karena yang sore saja dapat 1 dinar, apalagi saya yang dari pagi. Tapi ternyata yang dari pagi dibayar juga oleh Tuhan itu sebesar 1 dinar. Dan dia bersungut-sungut, kesal, dan menganggap si tuan tanah ini tidak adil. Maka si tuan tanah berkata, di mana saya tidak adilnya? Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar? Mengapa engkau protes kalau aku menaruh belas kasihan? Bukan belas kasihan, menaruh kemurahan kepada orang ini. Haknya dia. Ini kan uang 1 dinar punyanya aku mau kasih kepada siapa itu hak aku ya. Itu juga sudah ditunjukkan oleh Yesus dalam perumpamaan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, jadi kemurahan Tuhan itu bukan karena kita minta, bukan karena usaha saya, tapi benar-benar murni karena kemurahan hati Tuhan. Di Roma 9 ayat 17, nah itu tadi masalah Esau sama Yakub.
Nah, sekarang masuk ke kasus nomor 2, yaitu soal Firaun. Ya. Harap diingat ini firman ini Roma 9 ayat 17, karena kita akan pakai lagi nanti di belakang. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menghadap Firaun dan menyampaikan pada Firaun firman Tuhan ini, yaitu apa? Bahwa aku menjadikan engkau Firaun, aku mengadakan engkau di dunia ini Firaun, dengan tujuan untuk memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, melalui engkau, supaya namaku dimasyhurkan. Jadi yang namanya Firaun itu diciptakan oleh Allah memang sebagai sarana untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Sekali lagi, Firaun itu diadakan oleh Tuhan memang dengan tujuan untuk menunjukkan kuasa Allah, sebagai sarana untuk menunjukkan kuasa Allah. Dan Firaun dibuatnya sedemikian berkuasanya saat itu di dunia ini, dan Allah akan menunjukkan bahwa dia jauh lebih berkuasa lagi daripada Firaun. Apakah pada saat Harun dan Musa menyampaikan firman ini, namanya Firaun tunduk, mau menerima kenyataan bahwa dia diciptakan hanya untuk dipakai menunjukkan kuasa Allah? Tidak, dia nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Nah, dia nggak percaya sama Allahnya Musa. Dia nggak percaya sama Tuhannya Harun. Nggak percaya. Dia menganggap sebagai Tuhan, dirinya sebagai Tuhan. Dan orang Mesir, orang Israel juga melihat betapa berkuasanya yang namanya Firaun ini. Dan Allah akan mempergunakan Firaun ini untuk menunjukkan kepada orang Israel, kepada orang Mesir, bahwa Allah Israel jauh lebih berkuasa. Jadi ini ketentuan Allah. Jangan dipertanyakan. Kasihan dong Firaun, diciptakan hanya untuk dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kuasa Allah. Nggak bisa kita bicara begitu. Haknya Allah, dia mau menunjukkan dengan cara apa. Lalu dilanjutkan. Nah, kalau tadi pada saat Rasul Paulus mengutip dari kitab Keluaran 33 ayat 19 yang mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Sekarang dalam kasus Firaun, dia mengutipnya lagi seperti ini. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Di sini Paulus kembali menekankan kepada kita semua, adalah hak Allah, hak prerogatif Allah, hak tunggal Allah, kedaulatan Allah, kepada siapa Allah mau bermurah hati, kepada siapa tidak. Kepada siapa Allah mau menegarkan hati, mengeraskan hati, kepada siapa Allah tidak akan mengeraskan hati orang. Itu adalah semata-mata haknya Allah. Dan jangan sampai kita mempertanyakan, kok begitu ya? Nah, kita saja di sini percaya bahwa mati hidup itu di tangan Allah. Kita percaya itu dan mengaku itu. Ya, namanya nyawa di tangan Allah. Mau kapan dan caranya kayak apa, itu haknya Allah. Jodoh pun di tangan Allah. Siapa yang jodoh kita, itu Tuhan yang menentukan. Lah, kok giliran kepada siapa Allah mau berbelas kasihan itu, atau mengeraskan hati orang, kok kita keberatan. Kalau soal jodoh kita berserah, terserah engkau Tuhan, jodoh di tanganmu. Hidup mati di tanganmu. Tapi kalau belas kasihan kau mau kasih ke si A atau si B, itu adalah hakmu, atau kau mau mengeraskan hati si C sama si D, kayaknya saya belum bisa terima 100% deh Tuhan. Nggak bisa begitu. Itu semua haknya Tuhan. Tidak bisa kita bertanya-tanya. Nah, kembali sekarang di ayat 19.
Rasul Paulus memberikan pertanyaan imajiner, pertanyaan kepada pembaca-pembaca yang mungkin akan bertanya. Maka dikatakan pertanyaan imajiner, karena tidak ada jemaat yang bertanya seperti itu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, yang mewakili pembaca-pembaca yang mungkin bertanya. Maka dikatakan pertanyaan imajiner. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ini seolah mempertanyakan, lah yang namanya Fir'aun itu engkau keraskan hatinya Tuhan. Dan setelah itu kau hukum. Nggak adil dong. Bagaimana itu keadaannya Fir'aun? Fir'aun mau bertobat nggak bisa, karena sudah kau keraskan hatinya. Berarti Fir'aun itu kayak boneka saja dong. Engkau ciptakan, kau keraskan, terus kau hukum. Di mana keadilannya? Berarti Fir'aun itu kayak boneka. Akan ada orang bertanya seperti itu. Makanya Paulus membuat pertanyaan ini. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Siapa yang mau disalahkan? Fir'aun. Lah Fir'aun dikeraskan hatinya kok. Artinya tidak ada kesempatan dia untuk bertobat. Lagi pula apa bisa yang namanya Fir'aun menentang Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itulah yang oleh Rasul Paulus disampaikan kepada kita semua melalui surat Roma ini dengan keras. Kalau sampai kita mempertanyakan itu, karena nanti saudara dan saya tidak mengerti bahwa Allah itu punya hak dan punya kuasa. Dia menciptakan si A untuk apa, si B untuk apa, si C untuk apa, itu maunya Allah, maksudnya Allah, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Udah dikatakan, jangankan Allah, yang namanya presiden saja punya hak prerogatif. Yang namanya gembala saja punya hak prerogatif. Yang namanya ketua sinode pun punya hak prerogatif. Siapapun yang dia pilih menjadi pengurus satu sinode, itu haknya si ketua gitu loh. Kalau saya sudah memilih si A jadi ketua, ya haknya ketua memilih siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa ketua bidang ini, ketua bidang itu. Nggak bisa saya mempertanyakan gitu loh. Kalau saya mempertanyakan ketua sinode saya, kenapa engkau angkat dia jadi bendahara? Saya tidak terima. Kalau tidak terima, keluar dari sinode. Kalau saya tidak, Pak Jokowi, saya tidak terima engkau mengangkat menteri itu. Saya nggak setuju. Ya kalau nggak setuju, keluar dari republik ini. Allah, saya tidak bisa terima kalau sampai si Fir'aun itu kau hukum, tidak kasih kesempatan bertobat. Ya, jangan percaya sama Allah, ikut aja Fir'aun. Atau mau tukeran. Atau kita mau tukeran tempat. Kita yang jadi Fir'aun, Fir'aun yang jadi kita gitu. Itu haknya Allah. Kenapa manusia kok sedemikian hebatnya bisa mempertanyakan, ya, menentang kehendak Allah? Nah, ini yang disampaikan Rasul Paulus dengan keras pada ayat berikutnya. Apa dikatakannya? Siapa kamu? Siapa kamu manusia? Maka kamu sampai membantah Allah. Siapa kamu? Kamu lupa siapa kamu? Siapa kamu sampai menentang gembalamu? Siapa kamu sampai menentang pemerintahan yang sah? Siapa? Dalam konteks firman Tuhan dikatakan, siapa kamu? Mahai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk itu berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bisa? Mengapa engkau membentuk aku sebagai Firaun? Mengapa engkau membentuk Musa menjadi Musa? Bisakah kita mempertanyakan itu kepada yang membuat? Maka di ayat 21 Rasul Paulus berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Apakah punya hak? Siapa kamu? Hai manusia, yang berani menentang Allah itu hanya iblis. Yang berani. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita terperangkap oleh tipu iblis.
Memang Allah memberikan kepada kita. Tetapi ingat, kita manusia, dia Allah. Kita harus tunduk pada kuasa Allah. Tidak bisa tidak. Wah, kalau gitu manusia robot dong, Pak. Manusia ini boneka. Terserah saudara mau mengatakan itu. Dalam firman Tuhan tidak ada dikatakan boneka atau yang namanya robot, tidak ada. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan taat. Makanya Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat 41, saat dia di Taman Getsemani, saat dia menegur murid-muridnya yang suruh menemani dia berdoa tapi ternyata tidur. Matius 26 ayat 41. Dia katakan, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Jadi orang-orang yang hidup dalam roh pasti penurut, pasti taat. Dan Yesus katakan dalam Yohanes, yang mengasihi dia adalah yang menuruti. Jadi kalau saya hidup dalam roh sehingga saya nurut sama firman Tuhan, artinya saya mengasihi Kristus. Nah, kalau dunia mengatakan saya robot atau boneka, sekarepmu, terserah Anda. Selama Tuhan tidak membilang saya itu robot, selama Tuhan tidak menyebut saya boneka, tapi Tuhan mengatakan engkau adalah anak-anak yang menurut kepadaku. Itulah bukti engkau mengasihi aku. Karena bukti saya mengasihi Allah menurut Yesus adalah dengan melakukan, menuruti firman. Lawannya penurut itu apa? Pemberontak. Terserah kita milih mana. Mau jadi penurut kah atau menjadi pemberontak? Kalau pemberontak itu jelas iblis. Ya terserah mau milih mana. Kalau memang kita percaya benar dengan hak pilih, yang akan kita bahas minggu depan. Kita akan bahas mengenai free will itu minggu depan. Kebebasan memilih itu minggu depan kita akan bahas. Nah, bagi orang-orang yang pengagum kebebasan memilih itu, terserah mau milih jadi nurut atau mau milih jadi pemberontak. Di besok minggu depan kita akan lihat apa mampu saudara memilih untuk menjadi penurut. Atau mampukah saudara mengelak dari menjadi pemberontak? Itu minggu depan, jangan minggu ini, jangan ditanyakan minggu ini. Tapi di sini dikatakan, Rasulullah menekankan, perhatikan baik-baik. Ini hak prerogatif Allah, kuasa Allah. Selama engkau anggota kerajaan Allah, tunduklah pada Allah, rajamu itu. Tidak bisa tidak. Tinggal di dalam Republik Indonesia, tunduklah kepada semua peraturan di dalam Republik Indonesia ini. Saudara pindah ke Australia, tunduklah pada pemerintahan dan peraturan-peraturan di Australia. Saudara menjadi anggota kerajaan Allah, tunduklah pada rajanya dan pada semua peraturan di situ. Itulah kedaulatan Allah. Jangan sampai apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus itu disampaikannya kepada kita. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan ke dalam Roma 9 ayat 22, ya, supaya tidak ada salah paham, karena Roma 9 ayat 22 ini banyak sekali disalah tafsirkan, dijungkir balikan, sehingga akhirnya jadi salah, dilihat dari keutuhan, ya, perikopnya maupun konteksnya. Kita mundur dulu soal kasus Fir'aun. Di dalam dalam Roma 9 ayat 17 yang sudah kita bahas tadi di depan, saya ulangi firmannya begini. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi tujuan Fir'aun dibentuk itu untuk menunjukkan kuasa Allah. Dan Allah mengeraskan hati Fir'aun untuk melawan Allah. Karena kalau dia tidak melawan Allah, ya Allah tidak bisa menunjukkan kuasanya. Tidak ada kasus untuk menunjukkannya. Tapi dengan perlawanan daripada Fir'aun yang katanya secara dunia, dia raja yang paling berkuasa di dunia ini, ternyata bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Makanya Allah mengeraskan hati dia. Nah, mari kita lihat bagaimana sih proses mengeraskan hati Fir'aun itu. Ini adalah penuntun kita untuk masuk ke Roma 9 ayat 22. Dalam Keluaran 7 ayat 3 dan seterusnya, ini kita akan bahas.
Dimulai dari Keluaran 7 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, tetapi aku mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Perhatikan di sini kalimatnya Allah itu, aku akan mengeraskan. Jadi akan memulai. Ya, jadi belum dikeraskan nih, baru akan mulai dikeraskan. Makanya dalam bahasa Ibraninya, karena ini perjanjian lama, maka dituliskan dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Berbeda Yunani sama Ibrani. Nah, dalam hal ini dalam bahasa Ibrani, kata mengeraskan itu ditulis ya dengan bahasanya Ibrani adalah kasyah. Kasyah, dan kasyah itu berbentuk aspeknya berbentuk imperfect. Imperfect itu sudah dimulai tapi belum selesai, masih berproses, maka dikatakan imperfect. Kita sudah membahas ini, kata imperfect ini pada saat kita membahas Matius 22 ya, perumpamaan Yesus katakan, di mana saat itu Yesus berkata, ini semua orang-orang yang diundang ke pesta tidak layak datang ke pesta. Nah, kalimat tidak layaknya itu dibentuknya dalam bentuk imperfect ya. Artinya sudah dikatakan memang tidak layak saat ini, tapi belum permanen ketidaklayakannya, masih bisa ada proses gitu ya. Nah, di sini juga demikian. Saat Allah katakan aku akan mengeraskan hati Fir'aun, itu dikatakan kasyah, itu masih dalam proses, belum selesai, belum final. Kekerasan itu masih berproses. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan will harden, akan dikeraskan. Nah, maka terjadilah berbagai macam hal ya di dalam Keluaran 7 ayat 3 sampai 13. Saat Harun dan Musa menunjukkan mujizat tongkat dilempar jadi ular dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat firman Tuhan menulis begini. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan sebelumnya, yaitu di Keluaran 7 ayat 3. Nah, kata di sini Fir'aun berkeras itu bukan lagi kasyah, tapi sudah berubah jadi kasak. Saya bukan ngajarin, saya hanya mau nunjukin bagaimana prosesnya orang Fir'aun dikeraskan hatinya. Bukan lagi kasyah tapi kasak, dan bentuknya bukan lagi hanya imperfect, tapi sudah dikatakan consecutive imperfect. Consecutive imperfect. Apa artinya consecutive imperfect? Masih berproses, tapi sudah mulai berurutan, berkembang. Secara berurutan, secara berurutan, kekerasan hati itu mulai berkembang. Makanya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sekarang grow hard. Grow itu bertumbuh, bertumbuh. Grow hard, mulai bertumbuh makin keras gitu. Jadi mula-mula tadi dimulai keras, kasyah, ya, will harden, sekarang sudah menjadi grow hard, kasak, sudah mulai bertumbuh keras. Nah, saudara sudah dikasih Tuhan, di Keluaran 10 ayat 1, setelah makin banyak mujizat yang Tuhan tunjukkan, makin lama makin dahsyat yang Tuhan tunjukkan, maka di Keluaran 10 ayat 1, Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Nah, di sini kata berkerasnya sudah berubah, sudah bukan kasak, tapi sudah kabat. Apa itu kabat? Bentuknya, aspeknya sudah perfect, sudah selesai, sudah final, sudah permanen. Jadi dalam mulai Keluaran 10 ayat 1 ini, kekerasan hati Fir'aun sudah permanen. Makanya setelah ini, yang namanya Fir'aun itu makin keras. Kalau tadi sebelumnya, Fir'aun itu masih turun naik. Kadang keras, kadang lemah. Kadang keras, kadang lemah. Tapi mulai Keluaran 10 ayat 1, setiap kali musibah yang diberikan Tuhan kepada Fir'aun, memang terlihatnya turun naik. Tapi kita perhatikan, sebenarnya pada saat dia mengalah, dia bukan mengalah. Dia makin panas hatinya. Maka makin keras dia. Contohnya, oke silahkan, tapi begitu beberapa saat, dia hukum orang Israel yang lebih berat. Ada lagi mujizat Tuhan, dia seolah-olah kayak mundur selangkah, tapi dia maju 3 langkah, menghukum orang Israel lebih berat lagi. Nah, ini saya sudah
final, sudah permanen soalnya kekerasan hatinya si Firaun. Sampai akhirnya, yaitu tadi, mujizat yang paling keras, anaknya mati. Dan setelah itu, apakah dia menyerah? Memang dia menyerah, seolah-olah kayak menyerah. Silakan mau pergi orang Israel. Tapi lihat apa ya, itu hanya sebentar. Karena kekerasan hatinya itu sudah final, permanen. Sekarang apa? Dia mau mengejar Israel untuk dibunuh. Bukan untuk disuruh pulang, untuk suruh jadi budak, untuk dibunuh. Nah, itulah kekerasannya. Jadi, dari sini kita bisa melihat, ternyata saudara dikasih Tuhan, dalam memproses orang jadi keras pun, Tuhan tidak ujuk-ujuk langsung dikeraskan. Tapi ada prosesnya, dimulai dari kasah, ya, yang baru dimulai, menjadi kasah, bertumbuh, menjadi lebih keras, sampai akhirnya kabat. Final, permanen kekerasannya. Nah, inilah proses orang Allah menunjukkan kekerasannya. Tidak ujuk-ujuk, ada prosesnya. Nah, dengan kasus inilah Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 9 ayat 22 yang menyatakan begini. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah itu menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, termasuk Firaun, yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Nah, kalau saudara dan saya melihat kasus Firaun di ayat tadi Keluaran, kita bisa maklum yang dimaksud Rasul Paulus di sini apa? Bahwa Allah itu walaupun kepada orang-orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan, seperti Saul, seperti Firaun, seperti Ananias, dan lain sebagainya, Herodes, Nero, Allah masih menunjukkan kesabaran. Ada proses. Sampai akhirnya nanti dibinasakan. Nah, yang jadi masalah saudara-saudaraku, kalau orang tidak melihat latar belakangnya, konteksnya dengan benar, hanya membaca Roma 9 ayat 22, saudara bisa lihat. Kalau hanya membaca Roma 9 ayat 22, maka yang dibaca itu begini. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Sekarang banyak orang menafsirkan firman ini menjadi begini, bahwa untuk orang-orang yang semula Allah udah tentukan untuk dibinasakan, Allah masih memberi waktu kepada mereka untuk bertobat. Itulah kesabaran Allah. Jadi saudara-saudara, tenang saja. Allah tuh sabar kok. Anda yang belum percaya juga, Anda yang harusnya kena murka Tuhan, sabar aja. Tuhan nanti akan menyelamatkan saudara, karena dia sangat sabar. Nah, orang-orang yang mempunyai tafsiran seperti itu, dia menggunakan dua firman untuk menguatkan pendapat mereka atau tafsiran mereka. Yang biasanya dipakai adalah satu kasusnya Paulus. Bisa dibayangkan kalau Paulus dia dikasih kesempatan untuk bertobat, bagaimana mungkin dia menjadi rasul? Ya matilah dia. Dan mereka mengutip Efesus 2 ayat 3 sampai 5. Efesus 2 ayat 3 sampai 5. Seperti apa Efesus 2 ayat 3 sampai 5? Saya bacakan Efesus 2 ayat 3 sampai 5. Sebenarnya dahulu kami semua yang terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi saat Paulus itu hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan dagingnya dan pikirannya yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ini ditafsirkannya, inilah firman yang menunjang Paulus sehingga Paulus itu selamat. Makanya Allah itu sabar. Jadi walaupun engkau sudah disiapkan untuk kebinasaan, bisa berubah. Karena kesabaran Allah bisa berubah. Bahkan mereka menambah lagi untuk menjustifikasi apa yang mereka tafsirkan.
Itu dengan menggunakan surat Rasul Petrus. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 seperti ini bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi memang Allah menginginkan semua orang itu berbalik dan bertobat. Ini yang namanya tafsiran dijungkir balikan seenaknya saja, di luar konteksnya. Mari kita lihat sama-sama. Kalau soal Roma 9 ayat 22, saudara-saudara sudah melihat alurnya, ya sudah melihat alurnya bahwa ini kan sedang menerangkan mengenai kasusnya Fir'aun yang namanya Rasul Paulus, dimulai dengan Roma 9 ayat 17. Berkelanjutan sampai di sini. Kalau diterangkan seperti ini di Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 7 ayat 13, Keluaran 10 ayat 1. Jadi kalau kita membaca kasus ini, kita bisa tahu, oh maksudnya Rasul Paulus sebenarnya adalah Allah sedang menunjukkan kepada orang-orang yang dibinasakan saja Allah menunjukkan kesabaran. Nah, mari kita lihat tadi argumen orang tadi yang menyatakan dari Efesus 2 ayat 3 ayat 5. Sekali lagi, Paulus itu yang semula namanya Saulus. Saulus itu bukan datang kepada Tuhan bertobat. Dia itu sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Tujuannya apa? Untuk menangkap orang-orang percaya dan membawanya ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi di tengah jalan dia ditangkap oleh Yesus. Yesuslah yang datang kepada dia, bukan dia yang datang kepada Yesus. Yesus yang datang. Jadi ini bukan orangnya yang bertobat, Yesusnya yang datang, yang menangkap dia. Dan dalam Efesus 2 ayat 3 sampai 5 ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Siapa itu jemaat di Efesus? Jemaat di Efesus adalah orang-orang yang sudah percaya, sudah dipilih, dipercaya. Yang sudah dipilih, sudah percaya pada Tuhan, sudah diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan pada mereka, menguatkan mereka. Kita ini dulu nih seperti apa? Kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita loh, tapi semata-mata karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu konteksnya. Itu konteksnya. Jadi bukan konteksnya ada hubungan dengan Roma 9:22 di mana Allah menunjukkan kesabaran. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah kita itu diselamatkan bukan usaha kita. Saudara-saudara dikasih, saat Rasul Paulus menulis surat Roma dan kemudian menulis surat Efesus, jangan saudara kira orang-orang di Roma juga membaca surat Efesus. Jangan saudara-saudara mengira bahwa orang-orang di Efesus itu membaca surat Roma. Surat-surat ini ditemukan bukan dalam bentuk buku. Ada yang ditulis di kulit binatang, ditulis di kain, ada juga yang di kertas. Dan belum berbentuk seperti Alkitab kita ini. Dan itu jaraknya jauh, ya. Orang di Galatia, Filipi, itu bukan tetanggaan kayak misalnya Bekasi, Jakarta. Jadi surat yang kepada Efesus itu ditujukan kepada jemaat itu untuk menguatkan, mengingatkan mereka bahwa kita itu selamat bukan usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan surat yang Roma ini yang menyatakan bahwa menunjukkan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan kan di Roma 9 ayat 22, kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan. Yang telah disiapkan, dan bentuk kata telah disiapkannya dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunaninya, itu tertulis siapa? Katertis mena. Katertis mena itu ditulis dalam bentuk perfect. Kita sudah tahu kan namanya perfect itu adalah sudah ditentukan dan tidak berubah, permanen, final. Itu artinya perfect. Kalau imperfect, sudah ditentukan tapi masih berproses. Belum berakhir, belum permanen. Sementara
Kalau di sini dalam bentuk perfect, artinya sudah ditentukan dan tidak akan berubah. Sudah permanen. Jadi yang telah disiapkannya itu sudah permanen, sudah disiapkan. Untuk apa? Dibinasakan. Tidak berubah. Yang menentukan itu Allah gitu. Jadi jangan kita menafsir-nafsirkan seolah-olah masih bisa. Enggak. Perhatikan bahasa aslinya. Bentuknya apa itu? Itu perfect. Dan pasif. Artinya pasif itu apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau artinya pasif apa? Kalau saya memberi, itu namanya aktif. Karena saya memberi. Tapi kalau saya diberi, saya dalam kondisi diam, pasif. Orang yang datang memberi kepada saya. Saya diberi. Nah ini bentuknya pasif. Artinya apa? Saya nggak melakukan apa-apa, Tuhan sudah melakukan duluan. Menyiapkan itu. Allah yang aktif. Jadi saya tidak berbuat apa-apa. Allah yang melakukan. Maka dikatakan saya sebagai objeknya sudah disiapkan untuk dibinasakan. Itu maksud firman ini. Jadi jangan diartikan itu akan berubah. Dan tafsiran ini sudah banyak sampai sekarang. Saya beberapa kali bertemu hamba Tuhan yang saya sampai bingung kok bisa mengartikan Roma 9 ayat 22 ini bisa berubah yang Allah telah tetapkan. Ini bentuknya dalam bentuk perfect dan pasif. Artinya apa? Sudah final dan Allah yang melakukan. Tidak ada upaya manusia bisa merubah itu. Nah, sehubungan dengan 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, ini juga perlu nih, karena banyak orang yang juga salah mengartikan 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Yang dikatakan tadi, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, mereka supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan baik-baik, surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada siapa? Kenapa kita perlu tahu itu? Supaya kita mengerti siapa sih yang dimaksud Rasul Paulus di sini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji kepada siapa? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, siapa orang itu yang menganggap kelalaian? Tetapi ia sabar terhadap kamu, siapa kamu itu? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Siapa yang dimaksud Tuhan jangan ada yang binasa itu? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Siapa itu yang semua orang itu? Harus mengerti kepada siapa ini surat ditujukan. Mari kita lihat. Kalau saudara yang membuka Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya dari 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Kita mau berbagi firman Tuhan di sini untuk mengenal benar-benar mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 3 sampai 5. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Karena surat ini ditujukan pada orang-orang itu. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah orang-orang yang lari keluar Yerusalem karena mengalami aniaya. Siapa orang-orang ini? Dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini orang-orang yang sudah dipilih sesuai rencana Allah. Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi sudah dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi ini orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Yang sudah dikuduskan oleh Roh supaya taat. Jadi menjadi orang-orang taat ini orang-orang ini. Dan menerima percikan darahnya. Menerima percikan darah Kristus. Sudah ditebus orang-orang ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini orang-orangnya. Dan mereka baru sadar bahwa mereka sudah dipilih. Setelah Rasul Petrus mengatakan pada mereka. Inilah pesan Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada kamu. Pada kamu itu loh. Janji apa ya? Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Dan sekarang hidup penuh pengharapan. Itu orang-orangnya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini janjinya yang pertama. Menerima bagian, warisan. Kita sudah membahas, warisan itu apa? Warisan itu adalah kita menjadi anak-anak Allah dan
hidup kekal bersama Dia. Itu warisannya. Yang dikatakan di sini tidak akan cemar, tidak akan dapat layu, dan tidak tersimpan di sorga bagi kita. Kamu tuh siapa di sini? Ya orang-orang tadi, orang yang dipilih menurut rencana Allah, dikuduskan oleh Roh untuk taat pada Kristus, sudah menerima percikan darah. Ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itu janji yang kedua, menerima keselamatan nanti dinyatakan oleh Kristus pada saat itu engkau diangkat bersama-sama Yesus untuk hidup kekal di sorga. Tuhan tidak lalai menempati janji itu. Dua janji tadi itu tidak lalai Dia. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah lari tadi, tercerai-berai tadi di mana tadi itu? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu kan dikatakan orang-orang percaya yang lari dari Yerusalem karena dianiaya. Mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan Yesus. Mana Yesus? Maksudnya kedatangan yang kedua kali maksudnya. Ini orang-orang yang sudah merindukan. Karena sudah begitu berat aniaya yang mereka alami. Sehingga mereka tidak berharap, mana janjimu? Datanglah Yesus untuk kali keduanya. Rasul Paulus katakan, Tuhan tidak akan lalai menepati itu. Di ayat 5 malah dikuatkannya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu pada saat Yesus datang. Yang kalian tunggu itu, yang kalian tagih itu janjinya. Itu maksudnya. Tapi walaupun kita sudah berteriak-teriak, Tuhan mana cepatlah datang. Tapi Ia tetap sabar terhadap kamu. Walaupun kamu sudah ada yang menganggap, ini kok gak datang-datang sih Tuhan? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi saudara-saudara di dalam Zoom ini, yang merindukan kedatangan Yesus, benar gak kita semua merindukan kedatangan Yesus? Yesus cepat-cepatlah datang gitu ya. Atau kita bilang entar aja lah, tunggu lagi 100 tahun lah Yesus baru datang. Atau kita seperti orang-orang ini, Yesus datanglah cepat. Kita sudah menunggu kedatanganmu karena sudah berat ini aniaya di dunia ini. Ada pandemi COVID ini. Ekonomi terguncang ini. Cepat datang Tuhan Yesus. Apakah kita seperti orang-orang itu menjerit yang memang memohon kedatangan Yesus untuk dipercepat? Tuhan Yesus Kristus katakan, tenang saja. Tuhan tidak menginginkan engkau binasa kok. Makanya nanti, saudara-saudara, di akhir minggu di minggu ke-20, ini kan baru minggu ke-5 nih. Di minggu ke-20, kita akan lihat bagaimana Tuhan sengaja mempercepat kedatangannya untuk supaya orang-orang yang dipanggil, dipilihnya tidak tersesat. Nanti kita akan bahas itu di minggu ke-20. Itu sejalan dengan surat Rasul Petrus ini. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa, kita yang sudah dipanggil, dipilih. Tadi kan di ayat 1 dikatakan, di ayat 1 dan 2 kan sudah dikatakan, yang dipilih sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak mau orang sudah dipilihnya ini binasa. Itu maksudnya nih. Ya. Jadi ini surat ini bukan ditujukan pada seluruh manusia di dunia, bukan. Ditujukan kepada orang-orang yang sudah dipilih sesuai rencana Allah, dikuduskan oleh Roh untuk setia kepada Kristus. Dan sudah menerima percikan darah Kristus. Itu suratnya ditujukan ke situ. Dan Tuhan tidak menginginkan orang-orang itu binasa gitu ya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang itu binasa. Melainkan berbalik semuanya. Nah, semua orang itu, semua orang-orang yang dipilih itu loh, baik yang sudah dinyatakan maupun yang belum dinyatakan. Karena masih ada nih di hari-hari mendatang orang-orang yang baru dinyatakan oleh Yesus, kamu itu termasuk orang yang aku panggil, termasuk kau yang pilih. Itulah tugas kita untuk pergi mengabarkan Injil, supaya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan itu klik dia. Saya menerima berita Injil. Oh Tuhan. Gitu loh. Ya, kemarin kami ada acara doa beberapa lembaga Kristen di Makassar, ya, di Makassar, jaringan doa sekota. Itu ada ibu-ibu yang dulu latar belakangnya Muslim, tapi sekarang menjadi gembala, menjadi evangelis. Dari mana mereka itu? Ya ada yang mengabarkan. Gitu. Tadinya kita juga nggak tahu kan, ya nggak mungkin lah dari Muslim. Malah salah satu ibu itu kakaknya adalah ketua HMI Makassar, coba. Siapa yang menduga
juga termasuk yang dipanggil dipilih. Itulah tugas kita, memberitakan Injil. Begitu Injil itu diberitakan kepada dia, dia mendengarnya, dia langsung klik gitu, klak gitu loh. Ya, nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Sekarang saya menjelaskan bahwa ada orang yang mengartikan Roma 9:22 itu kesempatan untuk orang bertobat. Bukan, ini maksudnya Tuhan sudah menyatakan. Tuhan menyatakan kesabaran pada orang-orang yang bahkan untuk dibinasakan pun Allah menunjukkan kesabaran. Makanya di ayat 23, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kepada orang-orang yang akan dibinasakan saja Allah menunjukkan kemurahannya, kesabarannya, seperti tunjukkannya pada Fir'aun, mulai kasah sampai kabat. Apalagi kepada kita orang-orang yang dipanggilnya, yang sudah dipersiapkannya, kesabarannya lebih besar. Makanya di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, janganlah engkau menganggap sepi kekayaan. Sengaja Rasul Paulus menulisnya kekayaan. Janganlah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu kemurahannya menuntun kamu ke dalam pertobatan? Itu maksudnya. Itu Roma 2 ayat 4, jauh sebelum Roma 9. Itu konteksnya dilihat dari situ. Jadi Roma 9:22 dan 23:24 itu satu pasangan untuk menunjukkan kalau kepada orang yang harus dibinasakan saja Allah menunjukkan kesabaran, apalagi kepada kamu yang dipanggil dipilih. Walaupun kamu masih bebal juga, masih macam-macam bertanya-tanya sama Tuhan, tapi Tuhan masih menunjukkan kesabaran. Makanya jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya. Ada amin? Amin. Jadi pertama kasus Yakub dan Esau. Amin. Amin, Pak Ju, amin. Jadi yang pertama itu amin. Jadi yang pertama itu kasusnya Esau dan Yakub. Yang kedua kasusnya Fir'aun. Nah, sekarang kita masuk kasus yang ketiga, yaitu kasus siapa? Yudas dan Petrus. Ini banyak yang pertanyakan. Ini kasus juga soal panggilan pilihan. Kita lihat satu persatu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Yudas? Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dalam Markus 14:44 dikatakan begini. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yudas mau menangkap Yesus, bukannya Yesus dipukulin, diikat, enggak. Malah Yudas mencium. Walaupun itu ciuman maut. The kissing of Judas. Ciuman mautnya Yudas. Dan dia berkata, tangkap dia. Bawa dia dengan selamat. Kata selamat ini pun, kalau orang tidak tahu bahasa aslinya, dikiranya bahwa dia dengan selamat itu, ya aman lah, gitu. Nggak ada apa-apa sama Yesus, gitu loh. Padahal artinya adalah, dalam bahasa aslinya adalah aspalos, artinya dijaga dengan ketat. Kenapa dijaga dengan ketat? Alkitab tidak menuliskan. Tapi ada aja orang yang hobi menafsirkan. Oh, maksudnya dengan selamat atau aspalos dengan penjagaan ketat, supaya Yesus jangan kabur. Supaya murid-murid tidak berusaha membebaskan Yesus. Sementara ada lagi orang menafsirkan, supaya Yesus tidak digebukin orang. Karena banyak juga orang yang membenci Yesus. Gak ada di Alkitab soal dua-dua tafsiran itu. Tapi terserah mereka lah mau menafsir. Yang penting adalah di sini, dikatakan selamat ini maksudnya dijaga dengan ketat. Jadi bukan artinya selamatkan Yesus, bukan itu maksudnya. Tapi perhatikan, di ayat Lukas 22 ayat 48, Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Yudas itu di awalnya saat dia melakukan kesalahan, yaitu menyerahkan Yesus, dia menyerahkannya dengan ciuman. Seolah-olah menunjukkan kasih. Padahal menusuk. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Karena dua-duanya ini orang-orang yang dipanggil dan dipilih, ya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus melakukan penyangkalan.
Nah, kita lihat proses penyangkalannya. Tadi kalau Yudas menyerahkan dengan ciuman ya. Nah, kalau Petrus bagaimana? Ada seorang hamba perempuan yang berkata kepadanya, perhatikan, hamba perempuan. Di dalam kehidupan sosial orang Yahudi, perempuan itu tingkatannya di bawah laki-laki. Udah begitu di perempuan hamba pula lagi, jadi lebih rendah lagi dibandingkan Petrus. Karena Petrus itu laki-laki. Dia bukan hamba, Petrus itu laki-laki, jadi lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Padahal ini hamba, jadi 2 lapis di bawah Petrus. Dan hamba perempuan ini berkata, engkau telah bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Sebenarnya Petrus bisa saja langsung lah, siapa kamu? Pergi kamu, bisa. Karena itu perempuan dan hamba gitu. Bicara sama laki-laki seenaknya. Gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata Petrus bereaksinya apa? Menyangkal. Dan kalimat menyangkalnya itu benar-benar luar biasa. Apa dikatakan? Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kata aku tidak tahu di dalam bahasa aslinya. Kita perlu tahu bahasa aslinya supaya kita tahu apakah Rasul Paulus berkata aku tidak tahu itu hanya sekedar biasa saja membilang aku tidak tahunya. Ternyata tidak. Kualitas kata aku tidak tahunya itu ditulis oleh Matius itu dalam bahasa Yunani itu siapa? Uk oida. Uk itu tidak, oida itu tahu. Jadi tidak tahunya itu uk oida itu bentuknya apa? Perfect, aktif, indikatif. Artinya apa? Dia berinisiatif melakukannya. Dia yang aktif. Jadi bukan disuruh orang. Dia yang aktif. Yang bersifat final. Perfect itu final. Permanen. Jadi sebenarnya dia pada saat menyangkal itu dengan sepenuh hati menyangkalnya. Dengan tegas, indikatif. Dengan tegas, nyata, faktanya. Aku tidak tahu. Jadi bukan mengatakan aku tidak tahu itu dengan rasa takut atau rasa, enggak. Dia mengatakannya dengan confirm, dengan firm, dengan tegas. Dan tidak akan berubah. Nah, ini maksudnya. Jadi di ayat 20 di Matius 26 di Matius 26 ayat 69 sampai 70 itu jelas dinyatakan Petrus menyatakan itu dengan tegas dan bersifat final, permanen, tidak akan berubah. Kalau ditanya sama orang sekali lagi dia tidak akan berubah. Itu masih tidak tahu di sini. Nah, itu terbukti. Di ayat berikutnya saat seorang hamba lain, bukan hamba perempuan tadi, hamba lain. Jadi ini belum tentu perempuan. Sama orang itu mengatakan, orang ini bersama-sama dengan Yesus. Dan Petrus menyangkalnya. Apa katanya? Penyangkalan dia yang sekarang bukan hanya menyangkal, dia menyangkal dan bersumpah. Jadi sudah naik kualitasnya. Kualitas penyangkalannya sudah naik dengan bersumpah. Aku tidak kenal. Sama, bentuknya juga perfect. Aktif, indikatif. Jadi dia itu dengan nyata, tegas, nyata, kepastian, tidak akan berubah pendirian dia. Karena sudah bersifat final, aku tidak kenal. Dia konsisten dengan yang sebelumnya yang dikatakan aku tidak tahu, sekarang juga tidak kenal. Jadi dia confirm benar-benar ini penyangkalan yang kalau di dalam bahasa Inggris itu penyangkalan itu dikatakannya fall away. Penyangkalan yang ketiga. Kemudian orang-orang di sini sekarang yang menegur si Petrus bukan lagi hamba perempuan, bukan lagi hamba, tapi orang yang sederajat sama dia. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasa. Nah, karena orang yang mendakwa dia sudah naik tingkatannya selevel sama dia, maka kualitas penyangkalannya pun naik. Dari menyangkal biasa menjadi menyangkal dengan bersumpah, sekarang menyangkal, bersumpah, dan berkutuk. Dan mengutuknya ini ternyata dalam bahasa aslinya kata tematisien itu dalam bentuk infinitif. Artinya apa? Bukan sekali mengucap mengutuknya, terus menerus dia mengutuknya. Jadi bukan sekali mengutuknya, terus menerus. Jadi dia namanya Petrus ini dalam penyangkalannya itu luar biasa. Selain sudah benar-benar tegas, tidak berubah, sekarang mengutuknya itu secara terus menerus. Jadi bukan sekali terkutuk dia, enggak, terus menerus dia ngomel terus mengutuk-ngutuk. Kata tematisien itu dalam bentuk infinitif terus menerus, dan dia bersumpah, dan bersumpahnya pun juga apa? Infinitif, terus menerus. Omnuein, terus menerus. Jadi pada saat orang ini menyatakan kamu itu pasti pengikut Yesus,
jelas kelihatan di bahasanya, sambil dia pergi keluar, karena dia pada saat itu dia langsung pergi keluar, jalan keluar. Nah, sambil jalan keluar itulah dia terus menerus mengutuki dan bersumpah bahwa tidak kenal, tidak berubah. Seperti itu kualitasnya. Jadi supaya kita paham, bisa lihat suasana hatinya Petrus. Ternyata dia begitu kerasnya ya untuk menolak. Nah, itulah kesalahan yang dibuat oleh si Yudas. Dengan manis dia mencium Yesus dan menyerahkan Yesus, sementara Petrus menyangkal dengan keras, tegas. Seperti biasa, Petrus itu orangnya kan agresif ya. Jadi seperti itulah dia lakukannya. Tidak kelihatan kasihnya di situ. Nah, sekarang apa yang dilakukan Yesus sebelum Yudas dan Petrus melakukan kesalahan? Sebelum Yudas dan Petrus melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh Yesus pada mereka? Dalam kasus Yudas, di dalam Yohanes 13 ayat 2 dan selanjutnya, begini firman Tuhan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di ayat 21 dikatakan, Yesus berkata begini, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di ayat 26, Yesus berkata, karena saat itu Petrus bertanya kepada Yohanes, siapa yang dimaksud oleh Yesus yang akan menyerahkan dia? Maka Yohanes bertanya kepada Yesus, siapa yang akan menyerahkan engkau? Maka Yesus menjawab kepada Yohanes. Dikatakannya, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Lalu Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Yohanes 13:26 ini tolong diingat karena kita akan bahas nanti di belakang. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata nih kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, kata segera itu bahasa aslinya tahion. Kenapa saya nyatakan pakai bahasa aslinya? Supaya saudara mengerti apa yang dikatakan Yesus. Perbuatlah dengan segera. Itu bahasa aslinya tahion, yang artinya apa? Dengan cepat, lebih cepat lah. Jadi seolah lebih cepat lebih bagus gitu loh. Jadi bukan dibilangkan lebih segera, dengan segera saja, enggak. Lebih cepat kau lakukan itu. Jadi Yudas itu diperintahkan oleh Yesus untuk segera melakukan. Nah, kalau pada Petrus, apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus sebelum melakukan penyangkalan? Dalam Matius 26 ayat 33 dan selanjutnya begini ya alurnya. Saat itu Yesus berkata pada murid-muridnya, dikatakan, malam ini imanmu akan tergoncang karena anak manusia mau diserahkan. Maka dengan gagah berani Petrus datang menjawabnya, biarpun mereka, maksudnya mereka itu adalah murid-murid yang lain, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan dia berkatakannya dengan nyata, pasti aku tidak pernah akan dijatuhkan ke dalam keraguan. Nah, itu terjemahan aslinya, sekali-kali tidak. Tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu yang dikatakan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat, itu jawabannya Yesus. 3 kali kau menyangkal. Tapi apa jawaban Petrus kepada Yesus? Nah, ini yang luar biasa ini. Nah, ini kita perlu perhatikan baik-baik. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Nah, gara-gara dia ngomong begini, maka semua murid yang lain pun ikut berkata demikian. Iya Tuhan, aku pun tidak akan menyangkal engkau. Nah, banyak orang mengartikan begini. Lah, katanya dia katakan, walaupun aku harus mati bersama Yesus, aku tidak akan menyangkal. Nah, ternyata dia menyangkal. Ini bagaimana sih si Petrus? Nggak konsisten. Bukan nggak konsisten, saudara. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kita bisa melihat. Sebenarnya pada saat Petrus mengatakan, aku harus mati bersama-sama engkau. Itu kata harus itu dalam bahasa aslinya kan artinya berupa perintah. Keharusan itu perintah. Harusnya dalam bahasa Yunaninya, itu tensesnya, aspeknya, itu harusnya berbentuk imperatif. Perintah itu imperatif.
Kata harus yoganya itu dalam bentuk present imperatif, perintah, keharusan. Tapi ternyata ditulis oleh Matius, bentuk kata harus itu present subjunctive. Subjunctive itu adalah apa? Belum pasti, masih kemungkinan, ada keraguan-raguan. Jadi artinya apa? Petrus saat berkata, aku harus mati. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Nah, kata-kata harus itu adalah kata-kata yang belum pasti. Arti dia ragu-ragu. Jadi sini Matius menuliskan saat Petrus berkata aku harus, sebenarnya dia juga nggak yakin. Jadi dia hanya berbicara secara retorika. Nah, itu juga gambaran banyak orang-orang percaya di zaman sekarang. Retorikanya terlalu banyak. Kita beriman, bangun gereja, nggak ada uangnya. Dengan iman saya membangun gereja. Akhirnya tengah jalan nggak ada dana, berhenti pembangunan gereja. Jadi retorika di awal dikatakan dengan iman kita itu, ya, kita harus beriman membangun gedung gereja kita. Nah, kata harus di situ sama kayak Petrus ini. Belum pasti, masih keraguan-raguan dia. Makanya berhenti pembangunan gedung gerejanya. Tuhan udah katakan, kalau kamu membangun rumah, hitung dulu anggarannya. Jangan sampai di tengah jalan berhenti. Jangan kayak Petrus. Harus. Ya. Soalnya kayak beriman gitu kan. Kan gagah nih namanya Petrus nih. Aku harus mati pun bersama engkau. Aku tidak akan menyangkal. Padahal Matius menuliskan kata harus di situ sebenarnya menunjukkan Petrus masih ragu. Ini bersifat retorika. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kepada Yudas dia perintahkan segera lakukan, tapi kepada Petrus dia lakukan peringatan. Apakah Yesus sudah tahu yang namanya Yudas akan mengkhianat? Tahu. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula. Dari semula. Perfect bentuknya, perfect. Artinya sudah final, tidak akan berubah. Yesus sudah tahu dari awal siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan. Bahkan di ayat Yohanes 13 ayat 11 dikatakan, sebab ia tahu, Yesus sudah tahu final, perfect, sudah final, siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini pada saat Yesus melakukan pencucian kaki ya kepada murid-muridnya. Dia sudah tahu siapa yang akan menyerahkan. Maka ada pertanyaan, kenapa dong kalau gitu siapa Yudas dipilih? Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus sedang menggenapi Mazmur Daud 41 ayat 9. Semua nubuatan mengenai Mesias harus digenapi. Ada satu saja nubuatan mengenai Mesias di dalam perjanjian lama yang tidak dipenuhi oleh Yesus, maka batallah Yesus itu sebagai Mesias. Gak benar dia. Tapi harus dipenuhi, termasuk Mazmur Daud 41 ayat 9. Di situ dikatakan begini. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit itu artinya berkhianat. Mari kita lihat, apakah Yudas masuk kualifikasi itu? Ya, Yudas itu dikatakan sahabat karibnya. Buktinya apa? Pada saat Yudas menyerahkan Yesus, Yesus tidak menyapanya Yudas, katakan, hei kau pengkhianat. Tidak. Dia katakan dalam Matius 26 ayat 50, hai teman. Dia katakan teman. Apakah Yudas itu orang dipercayai? Ya, dia bendahara. Bendahara pelayanan Yesus itu adalah Yudas. Di mana-mana orang yang megang uang itu yang dipercaya. Dalam gereja kita pun adalah bendaharanya itu orang yang kita percaya. Di dalam perusahaan, direktur keuangan itu adalah yang dipercaya. Di dalam kementerian itu yang megang keuangan itu yang saya percaya. Dalam pemerintahan presiden yang saya percaya adalah menteri keuangan. Hati-hati. Lalu dikatakan lagi, yang makan rotiku katanya kan. Oh ternyata benar, Yudas itu termasuk makan rotinya. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 13:26, dia mengambil rotinya, mencelupkan pada air, diberikannya kepada Yudas. Dan Yudas mengangkat tumitnya, mengkhianati. Jadi kalau ditanya kenapa Yudas dipilih? Yudas dipilih untuk menggenapi nubuatan Mazmur 41 ayat 9. Bukan dipilih untuk menjadi seperti Kristus, bukan.
Dipilih itu ada yang dipilih untuk menjadi serupa Kristus, ada yang tidak serupa Kristus. Firaun dipilih untuk apa? Untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Yudas untuk menggenapi firman. Sementara Petrus, apa yang Yesus sudah tahu? Sudah tahu Yesus bahwa Petrus akan menyangkal. Makanya dia katakan kepada Petrus. Apakah Yudas dan Petrus menyesal? Menyesal. Yudas menyesal. Saking menyesalnya dia datangi. Dia datangi yang namanya, siapa namanya itu, imam-imam kepala. Karena dia kaget. Ternyata Yesus itu dihukum mati. Dia kira nggak dihukum mati. Dia kaget. Maka dia menyesal, dia datang, dia mau kembalikan uangnya dengan harapan nggak jadi Yesus dihukum mati. Tapi nggak bisa. Makanya dia berkata, aku telah berdosa karena menyalahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah di sini, begitu tidak bisa Yesus dibebaskan, maka Yudas kecewa dan marah. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Karena Yudas menyesal dalam bentuk marah dan kecewa. Sampai dia buang uang itu ke dalam bait suci, bait Allah. Bagaimana dengan Petrus? Penyesalannya. Setelah dia keluar, teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus. Dia bagaimana? Dia menangis dengan sedihnya. Dalam bahasa aslinya dikatakan eklausen pikros atau wept bitterly, menangis dengan meratap. Itu penyesalannya. Jadi kalau di awal yang namanya Yudas itu melakukan kejahatannya dengan seolah-olah penuh kasih mencium romantis, tapi diakhiri penyesalannya dengan marah dan kecewa. Sementara Petrus saat memulai kesalahannya dengan menyangkal dengan keras, kasar dan seolah-olah benar-benar confirm tidak kenal Yesus, tapi diakhiri penyesalannya dengan meratap. Kelihatan, yang satu dimulai dengan manis, tapi diakhiri dengan kemarahan dan kekecewaan. Sementara yang satu dimulai dengan hal-hal yang kelihatannya keras, tapi ternyata diakhiri dengan ratapan karena penyesalan. Apa yang dilakukan Yudas dan Petrus memang jahat. Tapi Yesus sudah tahu sebelumnya. Yudas malah diperintahkan untuk melakukan segera, kalau Petrus cukup diperingatkan. Dua-duanya menyadari dan menyesalinya, walaupun bentuknya berbeda. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mencegah mereka? Mengapa akhir yang dialami Yudas dan Petrus berbeda? Karena Yudas itu dipilih memang untuk menggenapi firman, harus mengkhianat. Sementara Petrus dipilih Tuhan untuk apa? Dari awal sudah dikatakan menjala manusia, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu semua saudara-saudaraku sesuai dengan rencana dan maksudnya. Yudas sudah mendapatkan keadilan, yang bersalah dihukum. Tapi Petrus mendapatkan kemurahan. Hari ini kita menutup mengenai syarat kriteria orang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus. Ada yang dipanggil untuk menjadi serupa Kristus, ada yang dipanggil, dipilih bukan untuk serupa Kristus, tapi untuk memenuhi rencana Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana Esau, bagaimana Firaun, bagaimana Yudas. Tapi bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan orang Israel? Segala kemuliaan untuk Bapa tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan pada moderator.